kita lanjut. Mhm. Tadi kan kita udah opening nih Pak tentang Inner child. Kita udah mengingat kembali lah bagaimana sisi keceriaan dalam diri kita. Dan yang penting tidak menjadi tidak menjadi kekanak-kanakan. Iya. Ya kan? Kita bukan childish. Iya. Like a child. Ini yang harus kita bedakan banget. Like a child, bukan childish. Beda banget Pak ya ininya Pak ya. Karena childish itu otomatis mereka akan lebih egonya sendiri. Iya, iya. Ego anak-anak kan itu kan. Jadi beda loh ya. Iya, Inner child ini kan bukan ego anak-anak kan. Kalau ego anak-anak ya tadi childish. Iya. Kanak-kanakan itu ego anak-anak. Nah, kalau maksudnya kan ini kan sesuatu hal yang kadang-kadang sulit untuk kita sadari ya. Kita nih manusia yang sok dewasa sih, bukan manusia dewasa juga, sok dewasa kan kita ini ya. Biar kelihatan Gak usah ngide. oh gitu. Udah emang dewasa umurnya maksudnya. Nah, bagaimana Pak cara memulai mengidentifikasi? Mungkin kan banyak orang yang udah lupa ya, termasuk saya juga mungkin kayak gengsi lah gitu kan untuk mengakui kalau di dalam diri kita itu ada sisi anak-anak yang perlu kita perhatikan juga, perlu kita sadari gitu kan. Ini step awalnya ya untuk mengidentifikasi itu gimana Pak? Ini yang kita perlu komunitas. Kadangkala kalau sendiri itu akan sangat susah karena gengsinya tadi. Akan sangat susah. Kenapa? Kok perlu komunitas? Karena ya komunitas itu nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. 5-4 orang yang sama-sama menyadari ini. Karena itu kan akan men-trigger. Oh iya, teman saya bisa loh, kenapa kok saya enggak gitu. Misalnya teman saya itu bisa loh tiba-tiba main engkleng gitu. Kenapa kok saya nggak nimbrung bareng dia gitu. Nah itu makanya untuk menyadari inner child, untuk mengeksplorasi ya, untuk membudayakan atau culturing itu, mau tidak mau kita perlu komunitas. Kalau sendiri kita itu terlalu gengsi. Iya. Kadang-kala sendiri itu terlalu gengsi loh. Iya. Kita gengsi terhadap diri kita sendiri. Padahal sendiri. Iya, gengsinya Karena sama menganggap siapa ya? menganggap tuh hal yang konyol. Iya, malu terhadap diri sendiri kan. Malu terhadap diri sendiri. Atau mungkin kayak grup belajar grup kecil gitu kali ya Pak? Iya. Grup Saling Fokus iya. group discussion FGD. Iya. Ya, itu serius banget. FGD. Atau dengan beberapa Ininya sahabat. bayarannya Pak kalau Iya. FGD, Pak. Iya. Dengan beberapa sahabat. Dengan bisa. teman-teman, dengan sahabat itu bisa yang sama-sama menyadari hal itu ya. Iya. Kalau enggak kan tetap aja, ngapain sih kamu aneh banget kan gitu. Iya. Atau dengan sahabat tadi kita bisa saling ya mengencourage kan. Oh, aku lagi jadi anak-anak nih. Iya. Kamu nih lagi jadi anak-anak ini. Habis itu tampol. Tanpa sadar kan kalau kita misalnya pergi dengan sahabat-sahabat yang seirama lah, tanpa sadar, yuk kita pakai ini yuk, nuansa ini yuk. Iya, itu juga salah satu ya. Iya Pak ya. Tiba-tiba pengen pakai topi, bergaya, bikin di antara mereka. Tapi kalau begitu mereka sendiri mau foto begini juga mikir kan Pak. Iya. Akhirnya nggak berani. Nah, gitu. tapi kan kalau temen yang nggak sadar atau temen yang gengsi atau malu tadi kan terus ingat umur gitu kan. Sering kan gitu kan? Ada Pak. Kadang saya juga begitu loh Pak. Ingat umur gitu kan. Evi aja digituin. Enggak, kadang saya merasa kayak begitu. Kadang-kadang kayak foto-foto yang lucu saya ngerasa kok nggak penting banget gitu ya. Atau kalau Pak Ben yang lihat gitu, Pak Ben ingat umur Pak Ben. Itu kan saya bagian yang ngingetin aja Pak. Itu biasanya orang tua tuh. Orang tua ya. Kalau Pak Ben Pak Ben enggak, cuma sesepuh aja. Nah ini kan perlu keberanian karena gengsi. Iya. Kadang-kala kalau sendiri itu gengsi kita lebih besar. Karena ego kita nggak ada yang melihat, atau bukan melihat, tidak ada yang ngingetin. Iya. Tidak ada satu nuansa yang bisa men-trigger kita. Iya. Jadi malah lebih gengsi sendiri. Kadang-kala, masa sih? Kan aku jadi aneh banget. Kan mikir sendiri kan. Jadi pikirannya itu terlalu aktif kalau sendiri gitu. Ya itu tadi kalau pas misalnya ada trigger kan, kita pakai sepatu ini yuk bareng-bareng. Padahal mungkin maksudnya pakai sepatu pink yuk. Kalau sendiri kan kayak mikirnya, pakai sepatu pink kenapa sih jadi kayak
ABG gitu kan, mungkin kan kalau seumuran bunda, ya apaan sih pakai sepatu pink gitu. Tapi kan ketika rame-rame kan seru aja gitu ya. Nanti seragam TN lah, celana kita pink ya, cowok ya, yang cowok. Seru. Pesan. Fusia. Iya. Oh, fusia. Jangan pink yang kurang. Kalau pink itu kurangin yang sekalian bun fusia. Jadi Iya. pink itu yang nyala gitu. Pengen lihat Pak Ben. Bentar lagi ya Pak, bayangin. Bunda udah duluan. Nah itu identifikasi, kemudian kita mulai mencari tahu sisi anak-anak itu yang mana yang akan kita eksplorasi. Ya identifikasinya satu, kalau memang malu sendiri atau kemudian ada batasan ya, kalau sendiri itu kan sekali lagi batasannya malah banyak karena nggak ada trigger, nggak ada yang bisa, nggak ada field, nggak ada ladang atau nggak ada aura lah, nggak ada aura yang membantu kita untuk itu. Ya mau tidak mau kita mesti harus menciptakan grup persahabatan yang sama-sama paham dengan ini, atau cari grup yang sesuai, teman ngopi lah gitu. Iya. Nah, Di teman ngopi bisa mengekspresikan kok. bisa mengekspresikan ya. Anak-anak. Semua kanak-kanak. Enggak tuh. Iya. Kalau teman kanak sepermainan bisa jadi trigger nggak? Untuk seumuran yang sudah sama-sama dewasa, belum tentu Pak Ben. Ya kalau dia itu juga menyadari untuk mengeksplorasi, membudayakan itu. Kalau orangnya, itu walaupun teman sepermainan ya, tapi kalau jadi serius banget. Iya, seperti ketemu reuni dengan teman SMP, SMA, kuliah, itu Jaga image. beda-beda itu. Oh iya. Beda-beda. Iya. Kayak saya dengan teman-teman SMP itu biasanya lebih muncul. Internet tuh muncul, mereka senang foto bareng, senang puasa ini gitu. Kalau saya kalau ketemu sama teman-teman saya malah sok bijak, sok tua gitu ya saya ya. Agak heran juga saya, inner child saya kemana ya? Kalau inner old. Wah. Kayaknya inner child-nya kurang di encourage ya kayaknya ya. Kan sekarang zamannya memunculkan inner bijaksana gitu. Iya. Terlalu bijaksana jadinya tua. Iya. Kayaknya semalam ya Pak. Iya. Baru umur 30 something ngomongnya saya udah tua. Udah tua. Hidup baru dimulai. Iya. Kayak misalnya saya nanya ke Evi kan, Vi, kok kamu itu tampak muda ya Vi ya? Oh enggak Pak, saya udah tua. Ya kan, Enggak, terus enggak. tanya lagi kan, emang umur berapa Vi sekarang? Belum 40 sih Pak. Nah, gitu kan. Ini contoh pembicaraan seperti itu. Lah, sebelum umur 40, ya memang masih muda. Mau kemana coba? Ya wayahnya. Iya. Ya memang masih kelihatan muda. Memang wayahnya. Kalau Bunda yang tanya seperti itu baru kipas poni gitu. Lah iya, kan gitu ya. Tapi kan ini maksudnya emang nyatanya ya umurnya juga belum banyak, tapi mau mengaku tua itu kan aneh. Iya, kecuali kalau sama Bunda. Bunda itu masih pantas loh pakai seragam SMA. Iya. Langsung kipas ini. Oh, ditertuh di mana Pak? Jadi ngopi di mana kita sore ini? Oh iya Pak, setiap inner child ini punya karakteristik sendiri sesuai dengan usianya gitu. Iya, sesuai dengan usianya. Jadi misalnya gini, waktu TK gitu kan. Iya. Saya waktu umur TK itu mempunyai inner child yang dominan. Pada saat saya merasakan bahagia, sukacita, ceria, itu berbeda ketika saya SD. Anak-anak saya waktu SD dengan anak-anak saya waktu TK, cara saya merespon tentang sukacita kan berbeda. Iya. SMP juga berbeda, SMA juga berbeda. Nah, karakteristik itu yang harus kita tahu agar kita tidak bingung dalam mengidentifikasi tadi. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kalau saya bingung gitu, kemudian saya mau mengidentifikasi bagian anak-anak saya yang menyebabkan saya sukacita. Nah, yang mau saya encourage yang mana nih? Yang TK, yang SD, yang SMP, atau yang SMA? Masing-masing dari mereka memang sudah punya apa ya?
Ya respon masing-masing. Ya respon masing-masing, iya. Misalnya kayak gini, misalnya kayak SMP gitu. SMP kita sudah lebih banyak memasukkan unsur analisa, pikiran. Karena gitu. udah lebih umurnya lebih SMP atas. itu kayaknya Betul. udah ngerti cowok ganteng deh kayaknya deh. SD kamu, Vi? Oh enggak Pak SMP, enggak, jangan dicepet-cepetin gitu. SMP lah. SMP ya. Mulai dikejar-kejar cowok gitu ya. Iya. Kamu ngambil barang apa? Itu dia, baru mau bilang. Nah ini kalau kita tidak tepat dalam mengidentifikasi tadi, keceriaan yang kita munculkan juga nggak tepat. Misalnya gini, dalam bidang pekerjaan sekarang ini, kok penat, Iya. terlalu serius banget gitu. Kemudian saya mau memunculkan sukacita yang saya wakili dengan inner child, anak batin saya istilahnya kan. Dalam buku saya sebut sebagai anak batin saya gitu. Kemudian yang saya munculkan itu sukacita saya pada saat SMA. Misalnya saya ingat pada saat SMA itu saya senang banget ketika naik panggung karena punya grup band gitu misalnya. Misalnya punya grup band gitu. Nah, itu kan sudah ada karenanya kan? Oh iya. Sudah ada sebabnya kan? Iya. Walaupun itu sukacita. Sukacita di atas panggung main musik, mereka bersorak, saya senang. Sukacita. Tetapi kan itu ada karena. Karena apa? Karena saya disorakin orang banyak. Karena saya merasa dihargai orang banyak. Nah, ini sisi yang tidak tepat sebagai inner child karena ada alasan. Nah, kita cari lagi SMP gitu. SMP. Ketemu, oh iya ya, SMP itu saya bisa menggambar. Iya. Bahkan pada saat pelajaran menggambar itu, guru gambarnya itu curiga sama saya. Saking bagusnya, Pak. Saking bagusnya. Makanya saya dulu SD, SMP, kelas 5, 6, sampai SMP itu kan ikut lomba-lomba gambar di Jogja. Nah, kalau saya dikasih PR menggambar, sukacita. Karena seneng kan? Iya. Gambarnya seneng. Menciptakan gambar itu seneng. Nah, kemudian guru saya curiga. Karena tidak ada SMP saat itu yang menggambar dengan tinta bak. Masih ingat tinta bak nggak, Pak Ben? Evi ya nggak tahu. Nggak tahu kan? Enggak. Jadi tinta, kita ada pen sendiri. Kalau mau menggambar itu dicelupin. Kayak kalau sekarang kalau ngelihat Cina atau Jepang Iya, saya gitu. tahu itu Cina. Kalau nonton Korea gitu kan. Itu kita celupin terus kita buat gambar. dulu kita Jadi juga ada kuasnya sendiri, pen ya, bukan kuas ya, tapi pen tinta bak. Nah, SMP itu saya sudah membeli tinta bak. Karena Bapak memang sukacita dalam menggambar. Sukacita karena anaknya Bude yang paling besar itu sekolah diisi. Kalau saya masuk kamarnya itu ya ada tinta bak, ada kuas, ada, dan saya excited gitu dengan kok bisa ya orang ngelukis walaupun nggak ada bentuknya ya. Alirannya kan abstrak kakak saya itu. Tapi seneng gitu ngelihat itu. Jadi saya mencoba, saya tanya sama beli kanvas di mana sih Mas? Gitu. Oh, beli di toko Kawi. Saya beli kanvas sendiri. Kemudian tinta seperti ini beli di mana? Beli di sana. Walaupun uangnya minta orang tua, tetapi saya mencoba dan saya bisa dan seneng gitu. Jadi karena tidak ada satu kelas itu tidak ada yang menggambar pakai tinta bak dan saya sendiri yang menggambar dengan tinta bak, maka guru saya mencurigai saya, ini bukan karya kamu, sampai tidak mau kasih nilai. Agak ini juga ya. Tidak mau kasih nilai, padahal saya sudah membawa tinta itu di sekolah. Iya. Pada saat menggambar itu saya sudah praktekkan tinta bak, menggambar dengan tinta bak gitu. Teman-teman yang lain kan pakai cat air, saya tinta bak. Nah itu kan ceria kan, saya senang. Tapi kalau itu saya encourage kembali yang di sana, ini juga masih ada karenanya. Karena saya menghasilkan satu karya yang membuat orang lain, walaupun guru itu nggak ngasih nilai, tapi saya bangga. Iya.
karena dia nggak percaya sama saya. Iya. Itu bangga. Iya, gitu kan. Itu Sampai bangga. bikin guru nggak percaya Iya loh. nggak percaya kan. Pengakuan sebenarnya. Iya. Iya. SMP itu ada 2 guru yang nggak percaya sama saya. Satu guru seni lukis itu, dan satu guru mengarang. Guru bahasa Indonesia saya itu nggak percaya kalau saya bikin cerita. Iya, berarti bakat Bapak menulis itu emang udah dari kecil ya. Ya, itu yang kemudian saya sadari kembali. Itu nanti kita bicarakan di sisi lain ya, Iya, inner iya. child. Pada saat saya meng-courage inner child di sisi seni karya, saya menemukan bahwa saya bisa nulis. Iya. Nah, tetapi kan ini bukan inner child yang sukacita. Inner child yang berhubungan dengan passion, inner child yang berhubungan dengan pekerjaan Iya. atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu kan sebenarnya bisa kita tracking ke sana. Itu nanti kita bicarakan di bab yang lain. Tetapi yang penting tadi bahwa identifikasi harus tepat. Iya. Apa sih yang menyebabkan kita sukacita? Ya cari pada saat kita anak-anak sukacita yang nggak ada alasannya. Iya, seperti ketemu dengan teman-teman cuman lari-larian aja Iya, iya, nggak ha. mana cuma lari-larian. Tapi Iya, udah iya. bisa ketawa-ketawa gitu. Bahkan dulu kan kalau sore hari sebelum maghrib, apalagi kalau bulan purnama, itu seneng banget kita di lapangan. Keluar. Iya, di bawah pohon yang paling besar itu kan, kalau di tempat saya kan ada pohon sawo yang pernah saya ceritakan di video, kalau itu angker. Tetapi sebelum jam 9 ke atas, sebelum isya lah, itu masih dibuat main. Dan itu ya nggak ada alasannya. Nggak ada tapi alasannya. Ya udah seneng aja Iya, gitu ya. iya, seneng aja. Nah, kita temukan itu nggak? Kita identifikasi itu nggak? Yang membuat kita senang tetapi nggak ada alasannya. Bukan karena saya dihargai, bukan ya. Itu juga sama. SMA, saya senang. Saya main musik karena saya dihargai. SMP saya senang, saya menggambar karena saya berhasil membuat guru saya nggak percaya. Iya. Jadi kan sombong. Iya. Keren ya gitu kan. Nah, itu identifikasi dan ketepatan untuk memilih karakteristik. Oke. Karakteristik setiap umur inner child ada. Dan kita temukan karakteristik yang tidak mempunyai alasan. Jadi kita mesti identifikasi tracing ya Iya. sampai memang menemukan tadi karakter yang kita bisa bersukacita tanpa alasan. Iya. Iya. Sampai sini kayaknya kita seruput kopi dulu. Ya, Kayaknya ya. saya perlu jeda Iya. kayaknya. Apakah kopi ini inner child? Nah, mosok anak kecil ngopi. Oh iya dong. Ya, kita seruput kopi dulu.